Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar IPA kelas 9. Kita masih ngebahas tentang kemagnetan. Video ini adalah video kedua yang ngebahas tentang magnet. Kali ini kita akan ngebahas tentang medan magnet. Medan magnet itu diartikan sebagai daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet ini nanti digambarkan sebagai garis-garis gaya magnet. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, magnet punya dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis-garis gaya magnet itu digambarkan keluar dari kutub utara, lalu masuk ke kutub selatan. Keluar dari utara, lalu kemudian melengkung masuk ke kutub selatan. Garis-garis inilah yang kemudian kita sebut sebagai medan magnet. Garis-garisnya garis-garis gaya magnet, kemudian gambar ini disebut sebagai gambar medan magnet. Kalau kita punya dua buah magnet, kita dekatkan. Misalkan kita dekatkan kutub-kutub yang berlawanan, utara sama selatan. Maka garis-garis gaya magnetnya akan berbentuk seperti ini. Keluar dari kutub utara, lalu langsung masuk ke kutub selatan yang ada di sebelahnya. Kalau ternyata kutub-kutub yang kita dekatkan adalah kutub-kutub jenis, maka garis-garis gaya magnetnya akan terlihat saling menjauh. Ini utara sama utara, sama-sama keluar dari kutub utara. Cuma garis-garis gayanya saling menjauh, saling menghindar. Begitu juga dengan kutub selatan yang kita dekatkan dengan kutub selatan. Maka garis-garis gaya magnetnya akan terlihat juga saling menjauh. Oke, tidak akan saling berpotongan. Kalau selatan sama selatan, garis-garis gaya magnetnya masuk ke kutub selatannya. Oke. Nah, sekarang kita ngebahas tentang magnet bumi. Seperti yang udah kita ketahui, bumi itu punya dua buah kutub. Kalau di gambar ini, pada bagian atas ini kita sebut sebagai kutub utara. Sementara di bawah kita sebut nanti sebagai kutub selatan. Kalau kita punya sebuah kompas, sebuah magnet kompas berupa magnet jarum, maka magnet pada kompas akan selalu menunjukkan arah utara sama selatan, meskipun arahnya sedikit melenceng. Kutub utara kompas akan selalu menghadap ke kutub utara bumi, dan kutub selatan kompas akan selalu menghadap kutub selatan bumi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Gara-gara bumi itu sendiri merupakan magnet. Pada bumi terdapat magnet. Karena kita sudah belajar kalau kutub-kutub yang berlawanan itu saling tarik-menarik, maka karena kutub utara pada kompas menghadap ke utara, maka di bagian utara ini terdapat kutub selatan dari magnet bumi. Oke? Jadi di arah utara itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Sementara di arah selatan terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi kutub-kutub magnet bumi itu arahnya berlawanan dengan kutub-kutub bumi. Di utara ada kutub selatan magnet, di selatan ada kutub utara magnet bumi. Oke? Ingat, posisi kutub magnet terbalik dengan posisi kutub bumi. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, arah yang ditunjukkan oleh magnet, magnet jarum pada kompas misalnya, itu agak sedikit menyimpang dari utara ataupun selatan. Nah, sudut penyimpangan ini kita sebut nanti sebagai sudut deklinasi. Sudut penyimpangan kutub magnet terhadap kutub bumi. Selain itu, penyimpangan juga terjadi terhadap arah mendatar, arah horizontal. Kalau kita punya sebuah magnet jarum, lalu kemudian magnet jarumnya kita letakkan di atas lantai yang datar, maka dengan sendirinya magnet ini ternyata posisinya nggak datar, nggak seimbang. Meskipun pas kita taruh penyangga ini di tengah, tapi tetap magnet ini nggak akan seimbang. Dia selalu miring. Oke? Dan penyimpangannya terhadap arah mendatar ini kita sebut nanti sebagai sudut inklinasi. Jadi sudut terhadap garis mendatar kita sebut sebagai sudut inklinasi. Sudut penyimpangan kutub magnet terhadap garis horizontal. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi ke magnet bumi. Kita bahas sekarang medan magnet bumi. Bumi
seperti tadi sudah kita bahas, merupakan sebuah magnet besar yang kutub selatannya terdapat di utara. Oke, kutub selatan magnet bumi terdapat di utara dan kutub utara magnet bumi terdapat di arah selatan. Dan tadi kita udah belajar, pada sebuah magnet, medan magnetnya itu akan keluar dari kutub utara magnetnya, lalu masuk ke kutub selatan. Sehingga gambar dari medan magnet bumi akan seperti ini. Oke? Di bawah ini terdapat kutub utaranya, sehingga medan magnet keluar dari kutub utaranya, lalu masuk ke kutub selatan yang terdapat di atas. Oke? Kenapa bisa muncul medan magnet bumi? Apa penyebabnya? Kenapa bumi bisa menjadi magnet? Waktu kelas 7 kita udah belajar. Bumi itu terdiri dari beberapa lapis. Lapisan paling luar kita sebut sebagai kerak bumi, berupa padatan. Di sini terdapat benua dan samudra. Di bawahnya terdapat mantel bumi. Mantel bumi ini berupa cairan, berupa logam cair yang sangat panas. Biasanya kita menyebutnya sebagai magma. Nah, di bagian paling dalamnya nanti terdapat inti bumi. Dan inti bumi ini nanti dibagi dua. Ada namanya inti luar berupa cairan, logam cair yang sangat panas juga. Dan ada inti dalam yang berupa padatan. Nah, magnet bumi, medan magnet pada bumi timbul gara-gara aliran logam cair pada inti luar bumi ini. Oke, ini berupa logam cair yang sangat panas dan dia selalu mengalir. Dan aliran logam cair inilah yang kemudian menghasilkan magnet bumi. Seperti apa alirannya? Coba lihat gambar animasi berikut. Nah, ini dia. Yang paling atas ini adalah kerak bumi. Kemudian di bawah kerak bumi, persis di bawahnya, terdapat logam cair yang sangat panas, yang selalu mengalir. Ini yang merah di bawah ini adalah inti luar. Jadi mengalir dari inti luar, lalu kemudian menuju ke atas pada mantel bumi. Kemudian dia berputar, balik lagi ke inti luar. Berputar begitu seterusnya. Dan aliran inilah yang kemudian menghasilkan medan magnet pada bumi. Oke? Nah, medan magnet bumi itu berfungsi, ada beberapa fungsinya. Yang pertama, itu untuk melindungi bumi dari radiasi kosmik yang dihasilkan matahari atau benda langit lainnya. Jadi, medan magnet bumi itu berfungsi sebagai pelindung bumi. Seperti apa proses melindungi buminya? Nah, silahkan tonton video berikut yang nanti menjelaskan seperti apa proses perlindungan medan magnet bumi terhadap radiasi kosmik. Oke? Di langit kutub utara dan selatan, sering muncul cahaya hijau kebiru-biruan yang disebut aurora. Dari mana datangnya? Aurora berasal dari aktivitas matahari. Di bagian dalam matahari, terdapat cairan panas yang mengalir pada bagian-bagian yang disebut sel konveksi. Aliran cairan panas ini menghasilkan medan magnet di dalam matahari. Dan besarnya medan magnet yang dihasilkan kadang mengakibatkan medan magnet keluar dari matahari, membawa sejumlah besar gas bermuatan listrik yang kita sebut sebagai plasma. Besarnya dorongan medan magnet mengakibatkan medan magnet tertarik ke arah luar, lalu terpisah dan terpental menuju angkasa luar. Peristiwa ini kita sebut sebagai badai matahari. Nah, ini adalah contoh badai matahari yang terjadi 3 Maret 2010. Bentuknya persis sama seperti gambar animasi yang tadi. Badai matahari yang terpental ke angkasa luar itu dapat mencapai kecepatan 8 juta km per jam dan akan sampai di bumi dalam waktu kira-kira 18 jam. Nah, bumi kita itu punya lapisan medan magnet yang disebut nanti sebagai magnetosfer. Lapisan ini akan bertindak seolah-olah sebagai tameng yang akan menahan medan magnet yang terbawa oleh badai matahari, sehingga bumi tidak bersentuhan langsung dengan badai matahari. Ion-ion yang terbawa oleh badai matahari kemudian akan tertarik menuju kutub utara dan kutub selatan bumi.
Nah, tertariknya ion-ion tadi ke kutub utara dan kutub selatan, itulah yang kemudian akan menghasilkan cahaya kebiru-biruan yang kita sebut sebagai aurora. Di kutub utara, auroranya disebut sebagai aurora borealis. Sementara di kutub selatan, auroranya disebut sebagai aurora australis. Kita di daerah Khatulistiwa takkan pernah melihat peristiwa aurora ini, kecuali jika nanti terjadi pergeseran medan magnet. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.